Aduh, welcome back guys again. Season baru kita. Terus sekarang hari ini aku ada nih. Ada apa nih? 2-3 tamu baru. Yang pertama host baru, Aku Tasya, bukan Tasya Kamila. anak gembala. Bukan juga ya. Nah, Tasya aja, Tasya Endi ya. Dan kali ini di tangan aku sudah ada sesuatu ya. Betul banget. Iya. Apa itu? Ini adalah buku. Masa masih nggak bisa lihat ini buku? Iya. Iya sih. Ini buku apa serangga? Nah, Iya. Mohon karena maaf. kita membawa buku dan ini spesial banget kenapa bukunya ada di sini ya. Mm-hmm. Kita langsung bersama dengan pemilik bukunya. Betul. Iya. Dan ini tamu kita bukan dari Banjarmasin, dari luar daerah. Ya daerah. Ya dan Oh, dari luar pada luar gedung. pulau. Oh, luar pulau. Pulau. Daerah juga bisa. Iya sih, masuk akal. Iya, Makasih oke. bantuannya, Doro. Daripada kita ribut di sini langsung Iya. aja ada dua narasumber kita yang luar Iya. biasa, tamu kita. Mas, abang, siapa kalau boleh tahu namanya? Koko dulu. Oke, aku Oke. TP dari Penerbit Gradia Media Tama. Oh, kukira TP yang di Tunjungan Roblox Plaza. itu. Tunjungan Plaza, Surabaya. TP Penyet juga ada. Iya, TP Iya, Penyet. ada. Panggilan kerennya Mas TP ya Iya, dari TP. Gramedia. Jadi Penerbit Gradia Media Tama. Oh, Gradia Media Gradia. Tama itu penerbit buku. Kalau teman-teman tahu film My Stupid Boss, Oh, iya tahu nah tahu. itu film yang berangkat dari blog kemudian jadi buku di Gradian kemudian menjadi film. Oh, jadi itu dari blog dulu. Dari blog habis dulu. itu Ditransformasi kemudian ke buku, kemudian ke film. oh. Nah, itu dia. Baru Dari tahu, mungkin Gradia ada yang Media. tahu Betul, daripada betul. saya kan. Sama. Nah, Gradian itu lebih fokus cuma di dua tema sebenarnya, romance dan self improvement untuk anak muda. Oh, itu Iya. khusus buku kayak cerita sama kayak gitu-gitu. Apa tuh gitu-gitu? Maksudnya tuh kayak apa tadi namanya yang Self improvement. Iya, self improvement. Ya, kita bawa pasien rawat jalannya ya, Oh, iya. langsung ya. Self improvementnya ini Self adalah improvement. Mas Koko Ganteng. Koko ganteng. Koko ganteng. Kenapa jadi namanya Koko ganteng ini? Kenalin dulu dong, silakan. Rasa coklat nggak? Rasa coklat. Bukan, beda dong. Oke. Silakan balik lagi. Bingung beliau ya. Langsung aja, boleh silakan kenalin. Perkenalkan nama saya Mas Koko Ganteng. Asik. Saya kebetulan udah nulis beberapa buku, nah kamu kelupakan, maafkan kami Yana dan Lupakan judulnya Mas. Untuk Oh, tapi ini ya. Iya. jadi saya baru datang kemarin nih. Dari datang kemarin Kalimantan. ke Kalimantan pertama kalinya. Betul sekali. Wah. Dan pertama kali tuh pas di atas mau turun, Hah? mana kotanya? Mana kotanya? Iya. Dikiranya hutan, Mas. Hutan. semua. Oh, Iya. kultur shock. Iya. Asalnya dari mana nih kalau boleh tahu? Saya dari kemarin berangkat dari Jogja. Dari Jogja. Oh. Memang Sampai sini. asli sana nih. Domisili Cilacap. Cilacap. Asli Cilacap cuma domisili di Jogja. Oh, di situ Jogja. Kalau Selamat Jogja, datang di apa Banjarmasin. Selamat datang. Boleh narik banyak Iya. lagi enggak? Jangan. Saya tidak bisa karena saya Nggak bisa. kebetulan transmigrasi. Ah, iya, berarti ya. Nanti kita sambutan ya. Iya, ada. Ada melati, Iya. kita tabur melati sih ya biasanya. Biar ada aura-auranya Iya. gitu kan ya. Tapi ini kita ngomongin spesial juga Iya. ya, pertama kali datang juga ke Ah. Kalimantan Ah. dan itu begitu datang langsung padat jadwal mereka Iya. ini. Karena tadi langsung mengisi untuk kayak talk show ya. Dia di Politala. Politala. Iya. Jauh banget itu. Karena laut. Iya, tanah laut. 1 jam lah ya dari sini ya. Iya. Dan ya menarik, seru di Politala. Menarik beneran menarik nih. Menarik ya. Menarik karena Jatuh nggak waktu ditarik? Kenapa? Asik. Mau narik kah? Bisa. Saya dukung. Gimana? Karena tadi di Politala juga tadi atas respon terhadap buku ini juga sangat relate dengan mereka. Oh. Jadi karena ini mengusung salah satunya isu keluarga, isu fatherless, dan ternyata juga banyak di antara mereka yang kemudian menitiskan air mata begitu cerita. Wait a second. Oh. Ya. Wait a second. Wait a minute. Oh, Bahkan mas-mas di sana Teruskan Iya. air mata ya. nangis. Oh, nangis. Fatherless itu apa sih? Yang ku tahu tuh cuman penggalan aja. Father. Sama Less les. itu Kurang. kurang. Ha-ha. Berarti Father kurang ayah. bapak gitu kah? Ku- Kayak lo maksudnya sugar gitu loh. Langsung bapak dua gitu Nah, kan sugar gitu, ya, bukan? gitu konteksnya. Oh, jadi kalau di mata dari Koko Ganteng sendiri nih fatherless apa nih? Fatherless adalah kayak sosok anak yang kekurangan peran ayah, kayak Kekurangan peran ayah. iya kayak ayahnya ada tapi dia nggak ngerasa sosok ayah itu ada. Ini orang nggak kerja gitu anggapannya gitu kan Iya ya. kayak ayahnya ada, sosoknya ada tapi perannya yang nggak ada. Oh. Gitu. Jadi dia nggak ngerasa ngedapetin sosok ayah. Bentar aku mikirnya kekurangan peran ayah ya. Iya. Kan di mana-mana ayah tuh satu ya kan. Mm-mm.
ibu satu ya kan. Tapi Bukan dia punya tidak anaknya fungsional banyak. gitu Iya. ya. Iya. Jadi seharusnya apa yang jadi kerjanya si ayah, peran si ayah dalam kehidupan keluarga itu nggak ada. Nah makanya lahirlah buku pertama ini ya. Oh, Nah, iya, paham. Awal mulanya apakah langsung nulis buku atau gimana nih ceritanya? Jadi sebuah buku Awal mulanya dulu aku mulai dari konten kreator sih, konten Konten kreator. kreator, Di mana nih? TikTok. TikTok. Oh. Bentar kok bisa konten wah ini Oh, iya. gimana Mas Boleh kok? cerita dong. Pasti Ini pengen cerita, menemukan iya. beliau apakah tiba-tiba kayak lagi scroll FYP atau Iya. gimana? Oke, jadi kalau di industri buku itu sekarang juga akhirnya bersahabat banget dengan sosial media. Tapi kan itu Oh. elektronik kan ya, mohon Betul. maaf tuh elektronik terus ini Beda, percetakan ya. gitu. Saya satu orang yang mungkin sangat percaya bahwa minat baca anak muda itu masih tinggi. Oh. Cuman memang bagaimana kemudian kita melihat dan mengikuti perkembangan medianya, Mm-mm. kemudian menangkap isunya. Oke. Jadi saya ingat ketika Oktober 2024 itu Iya. muncul Indonesia menjadi negara fatherless nomor 3. Oh, nomor 3 ya. Dan itu coba kami riset misalnya di Jakarta, beberapa teman mengumpulkan anak-anak SMA, ternyata dari 25 anak SMA benar. Wah, keresahan itu yang paling mencuat. Oh. Begitu kemudian kami cari siapa teman-teman penulis ataupun kreator yang kemudian mempunyai keresahan itu. Salah satunya ketemulah konten dari Mas Koko Koko. Ganteng itu. Waktu itu masih mungkin 600.000 ya di TikTok itu. Salah satunya ya. Salah satunya. Berarti ada salah duanya 3 dan Di kami itu sekarang ada 54. wah, Penulis muda dan yang sama-sama fatherless juga. 37-nya berangkat dari jalan udah lurus TikTok. gitu, dibelokin. Ini jalan nih udah lurus gitu, belum dibelok. Ya bener tuh. Oh ya. Dan- Jadi ada salah 54 nih Bener. berarti ya. Dan ternyata itu bisa mengungkapkan keresahan itu ternyata bisa menjadi modal dasar dalam konteks proses menulis. Karena menulis kan Ya. sebenarnya komunikasi saja. iya. Persoalan teknis itu lupakan dulu. Betul, Tapi betul. bagaimana keresahan yang di kepala keluar. Oke. Sama ketika saya ketemu dulu sebenarnya sempat ketemu akunnya Mas Koko Ganteng, tapi namanya bukan itu. Namanya Bukan. adiknya Firsa Besari. Adiknya Jangan. bisa bersama. Jangan second account-nya tuh. Bukan. Bukan. Aku pakai nama adiknya Versa Besari karena Oke. kebetulan suka aja gitu. Oh, bersajak juga gitu Iya, kan ya. suka. Kira ada hubungan keluarga. Enggak. Bukan. Gitu. Jadi kita podcastnya berubah namanya jadi kayak Happy keluarga family artis gitu ya kan. keluarga ya. Nah, Ya. waktu itu kenapa kami kemudian masih mikir karena tadi saya kenal Firsa dan bukan Kayaknya adiknya. bukan deh ya, nggak mirip gitu Betul. ya. Oke. Tapi begitu kemudian akhirnya ternyata dia sudah di follow oleh Firsa, Oke. dia mikir Jangan deh, jangan jadi adiknya gitu ya. makanya dia DM Oh, iya. Firsa. Aku takut. Oh, takut. Iya, Takut takut. somasi gitu. Betul. Oh. Jadi waktu dia Follow. follow langsung aku inisiatif nge-DM. Mas maaf gitu ya. Oh, Kan dia panggilnya Bung. Bung. Oh, Bung ya. Bung. Maaf Bung. Mm-mm. Oke. Besok saya ganti namanya. Apa kata Bung Dia Firsa? dia nggak bales. Nggak mau. Dia aja follow karena kepencet aja ya. Oh, dia saya bisa. Itu dia. Punya TikTok Iya. follow. Wah. Terus habis itu perasaan nggak dibalas. Iya. Terus aku mikir, Oke. gimana sih apa nama yang cocok gitu. Akhirnya aku nemu kata ganteng kayak pas gitu buat. Oke, dan Koko. Koko. Koko karena apa nih? Itu namaku. Oh, kukira karena ada. Kita nggak tahu. Iya. Tadi kan tadi adanya. Nanti dia mikir aku Karena Cina. tadi adanya bisa Bisa. Iya, Siapa atau tahu dia mungkin pengen suka adanya nonton. Koko Iya, gitu kan. betul. Koko ganteng. Atau suka oke. nonton film Mandarin mungkin Iya jadi kan? pengen dipanggil Atau pakai Koko. baju Koko, kita Nah, nggak tahu. gitu. Iya, Gitu kan itu ya. namaku. Atau suka Oke. makan yang crunch itu. Oke. Koko Iya, ganteng. iya. Iya, Bu. Oke, dari Itu nama. namaku asli. Oke. Abis itu langsung di-unfollow sama Firsa Bersari kah? Karena Masih sampai Koko sekarang ganteng masih. siapa ini gitu. Masih, alhamdulillah. Oke. Cuman ketika Bung kita collab, Hah? sorry kata dia. Oke, gimana nih? Sorry. Sorry, eh, budgetnya nggak nyampe. saya bukan artis. kata Oh, dia. bukan artis. Iya. Katanya Oh, bukan artis. Iya, merasa bukan siapa-siapa. Oh. Itu mah sindiran aja kataku. Oke. Bilang aja Bung kalau nggak mau. Iya. Beneran Siapa tahu gitu. nanti nonton ya. Beneran gitu. Benar beliau nonton ya terus kita di follow juga gitu kan kita ganti nama juga nggak sih habis itu. Oke, jadi dari awalnya nulis-nulis terus ganti username Iya, juga Ya. gitu kan. Nah, Nulisnya waktu itu kan awalnya karena keresahan di Koko itu memang keresahan tentang isu tema itu, tema keluarga. tema keluarga. Ya. Selalu ngebahas keluarga. Enggak dulu pas Cinta awal patah bikin hati lah ya. bikin konten itu Awal-awal. pas awal-awal tentang romance. Oh, tentang Romance. romance. Iya, cuman pas disuruh nulis baru ternyata
masalah tentang keluarga belum saya keluarin gitu. Itu dia. Masalah Itu keluarga dia. belum selesai, makanya dia beresin dulu. Nah yang menarik dia itu waktu itu kan konten sehari itu bisa mungkin 15 sampai 20 konten Buset, Wow. itu di TikTok. di TikTok. Buset, Wah. itu bayangin aja kalau nulis ya kan. Iya nih. Enggak, dia tidak dalam bentuk tulisan, Oh, tapi ngomong? dalam bentuk ngomong. Ngomong. Ya kan kalau di TikTok nggak perlu lama ya. Iya. Oh, Jadi iya semenit-semenit juga sih. aja nih ngomongnya. Kadang cuma 5 menit udah. Kan cuma 5 menit. Iya. Lima Bahkan menit 5 kali detik, 5 5 detik. detik. Oh, 5 menit. Ada konten Karena habis yang, menit 5 Gitu. menit bisa kan? Iya. Udah gitu. Oh. ada konten yang viral dulu apa? Orang gila mana? Jadi kalau misalnya Iya, orang gila mana itu Koko. Oh, orang gila mana nih kok? Yang dia pasti tanya orang gila mana yang Iya. apa? Ini Dan membuat kami- tren orang gila mana Iya. gitu. Kayak contohnya orang gila mana yang katanya udah nggak sayang, Hah? tapi masih suka stalking. Oh, orang gila mana? Orang gila mana? Apakah Semua Mas ini TP kan nggak mungkin? ada orang yang pakai orang gila mana sepertinya. Katanya. Ternyata Oke. Koko gitu. Betul. Oh. Nah ternyata begitu kami tembusi dia bilang saya bukan penulis. Tapi saya bilang saya percaya karena dirimu mampu mengkomunikasikan ke orang lain dan orang lain bisa nerima. Oh. Apa buktinya? Data di sosial media Insight-nya ini ya? bisa jadi riset. Iya. Oh, oke. Itu yang kami riset. Terus bagaimana proses nulisnya? Ya udah apa yang di kepala keluarkan saja. Keluarkan Kebanyakan aja. orang tidak bisa nulis, menyelesaikan tulisan karena dia menulis sekaligus mengedit. Oke. Oh, ya Jadi, paham, paham. oh ejaan yang bener apa Betul, ya kan? gitu. Kita terjebak ke teknis. Iya, Bisa iya, dia writer's iya. block juga jadinya. Padahal itu ruang yang Oke. berbeda. Betul, betul. Iya. Makanya kami buka kemudian grup WhatsApp karena saya yakin yang paling nyaman ketika nulis cara masing-masing dan Koko salah satunya karena handphone tiap hari di tangan. Iya. Yes. Saya buka grup WhatsApp, silahkan Koko bisa nulis tiap hari di situ Oh, oke. tanpa kami batasi soal teknisnya. IGB seperti iya. apa ya? Ya, yang jelas targetnya 5 tulisan sehari. 5 tulisan sehari. Artinya kalau 5 kali kita butuh 200 berarti kan 40 hari selesai. 40 hari selesai. Lumayan, ya. Ternyata Lumayan. dalam waktu 25 hari selesai dia 200. Wah, Berarti kan keresahannya banyak banget. resah banget beliau ini ya. Betul. Gudang keresahan. Gudang Gudang keresahan. keresahan. Orang Bahkan gila masalah. mana Ini ya? hari ini masih ada. Nah nih, Nah, kayak kita akan gini. liatin tuh. Iya, Ini Ini bisa keresahan Koko tunjukin setiap ke hari. kamera tuh bisa nyampe Dia nggak ya? bisa nulis mungkin dari jam 11 malam sampai subuh. Mm-mm. Kami tiap habis subuh aku tinggal buka aja. Satu tarikan scroll ini sudah 6 loh. Jadi itu ini isinya draft atau masih diedit-edit lagi Nggak, habis itu? Masih nanti diedit. Jadi Tapi kan yang penting apa di kepala keluarin. Tapi ini adalah poinnya ya, jadi Ya. nggak akan diganti, nggak akan disuting banyak, cuman penulisannya aja Ya. mungkin seperti itu ya. Tinggal nanti kita meng-cross check misalnya, oh ini masih ada plot hole misalnya. Iya, iya. Oke. Cerita yang belum selesai kita cross check. Oh, cross check aja nih gitu. Jadi mengisi plot hole yang ada. Maksudnya cross check itu apakah ini beneran atau dia ngarang gitu atau gimana? Oh, nggak masalah Maksudnya dong ya cross masalah hole itu ngarang tuh. ya. Salah satunya lebih kronologis dari tulisan di buku ini tetap harus alurnya harus sesuai. Oh. Artinya Oke. ketika ada sesuatu yang masih ganjel, saya ingat ketika di buku pertama itu Koko masih sangat denial begitu ngomong Oke. tentang itu. Terus kita pastikan kok dirimu posisinya sekarang seperti apa. Iya, denialnya gimana? Ternyata memang kan tetap terbaca ya dari tulisannya. Heeh. Terus udah, tapi sudah mulai menuju ke sana, sudah mulai menuju ke proses penerimaan. Oke. Makanya kemudian di buku kedua Maafkan Kami Yana itu Koko benar-benar melihat bagaimana perspektif dia melihat orang tuanya. Oh. Kalau ini masih suara keresahannya, Iya. Rilisan pertama ini Iya. ya, masih isinya resah semua. nih. keresahannya. Jadi anggapnya lagi rawat jalan ya berarti nih sambil nulis kayak wah cerita semua diceritain curhat nih. Iya kayak cerita aja apa yang lagi dipikirin. Kebetulan waktu itu aku nulisnya juga lagi banyak masalah sih. Lagi banyak masalah. Sambil jalan juga. Sambil Sambil jalan. lari saya. Sambil lari. Enggak sih. Berkendara Makanya aja, nyampe. resah banget ya gitu. Oke. Dan itu salah satu cover yang tiba-tiba viral. Oh ini. Ternyata judul Nak Kamu Nggak Apa-apa itu benar-benar dekat dengan Gen Z. Oh. Karena ternyata banyak mereka yang pengen ditanya ternyata. Enggak ditanya. Bahkan kan tidak sama pernah orang ditanya. tuanya. Sesimpel Oke. Nak kamu nggak apa-apa kan? Itu ternyata itu. Jujur li emang kita sebagai para Gen Z emang nggak pernah ditanya ini ya Aku sama ayah gitu ya. Kalau aku memang nggak pernah, tapi kalimat yang hampir sama pernah kayak Karena papa kayak aman aja kan, Nak? bahasa Nah. bahasa Banjar ya. Aman aja Aman, Kak. aman, Asoy, Kan gitu. papa Aman, kan. aman. 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 Bukti transfer Nak. Aman. Nah, Bagus PR kalau sudah bukti dikerjakan. transfer ya. Iya. Sudah ditransfer kan ya. Kan berarti kan Nah, minta. iya. Nah, sudah dikerjain PR? Sudah. Nah, mau dipukuli. Oh. Wah. Jadi banyak ya sebenarnya Sekolah. tipenya, tapi ini adalah salah satu yang kayak kunci yang kliknya sama para anak muda Ya, gitu ya. Apalagi betul. katanya fatherless ketiga di Iya, ya, ini dunia gitu kan ya. Fatherless ketiga di Kamu nggak Indonesia. apa-apa kan? Indonesia tuh menjadi negara Iya, nomor fatherless. besar Indonesia yang di dunia. seluruh dunia nih kita nomor 3 gitu. Iya. Jadi kalau
setelah nulis kayak gini merasa di kemudian hari aku akan menjadi seperti ayahku atau enggak nih? Apa jadi salah Enggak. satu buku yang mengingatkan? Ayahku maksudnya ayahkumu gitu. Ya, maksudnya maksudnya mungkin dia, ketika aku posisi jadi- dia dong. iya, ketika aku udah jadi orang tua, mm. ya itu yang jadi apa ya, masih jadi ketakutanku. Takutnya kenapa? Takut mungkin karena sekarang aku pas jadi anak POV-nya terus aku ngerasa aku kurang sosok ayah. Nanti ketika aku jadi orang tua aku juga takut nih anakku ngerasain hal yang sama. Itu. Gitu. Suka sih. Makanya ini akan jadi buku yang merimain gitu Iya, ya nggak, mungkin aku ya. akan Ya namanya belajar jadi orang tua tuh kan nggak ada apa tuh Ya, buku pembelajarannya. manual booknya ya Iya. kan. Iya, betul. Sudah lu keluar dari situ ya lu gede, abis itu ya udah Belajar gimana sendiri. cara didik Nah, sama ini POV dari bukan Gen Z. Oh, iya. Milenial. aku belum Baby tahu. boomer ya model ini ya. Apa? Baby boomer ya. Jadi kalau di POV-nya dari Koko Ganteng nih, Mas Koko Ganteng nih, apakah ini bisa disebut kayak ini kayaknya kitab sucinya anak-anaknya gitu yang punya childhood Iya. trauma gitu. Kalau kamu ngerasa jadi anak yang nggak diapresiasi, lu baca buku ini kayak gitu. Iya, mungkin itu aku akan apa ya? Aku ingin buku ini tuh jadi teman sebenarnya buat mereka, buat teman-teman yang ingin tanya kamu apa kan, ingin apa? Punya peran orang tua di kehidupannya gitu. Dan aku jadi aku waktu itu dulu pernah ada cerita ya. Ada seorang yang hampir apa Gitu namanya? ya. Terus kemudian Heeh. akhirnya dia nggak jadi karena aku bilang kayak gini, kalau sekarang kamu datang ke aku dengan cerita sedihmu, tolong nanti datang lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Cerita bahagia sebenarnya. Iya, alhamdulillah dia nggak jadi itu melakukan Oke. Iya. itu. Di akhir apakah nanya, "Nak, kamu nggak apa-apa kah?" gitu. Enggak, itu jauh sebelum bikin buku ini. Oh, bahkan jauh sebelum Iya. buku ini. Oke. Dan aku mikir kalau dari aku ngedengerin aja bisa ngebantu satu nyawa. Semoga dengan buku-buku Nulis, ini makin banyak nih yang kebantu. Oh. Minimal dia bisa bertahan hidup 1 jam lagi. Oh. Gitu. Betul. Ya kan? Masuk akal karena kalau misalnya emang jalan kayak gitu dia Yes. siapa tahu konten buku ini Yes, bisa betul. dibaca sampai ke pemerintah mungkin ya kan. Uh-uh. Jadi dia bisa baca tuh, oh ternyata orang tua intinya adalah harus meluangkan waktu untuk keluarga dan anaknya. Iya. Itu dia. That's right. Ini kayak kotak saran seperti itu ya. Iya. Baiknya tuh anak tuh orang tua sama anak tuh hubungannya seperti apa kayak Iya, gitu iya, ya. kan beda. Seperti adik kakak, Iya. teman atau musuhan. Karena setiap generasi kan punya pola asuhnya sendiri ya. Betul. Ya, misal Mas Tepe dulu pas jadi anak cara ngedidiknya beda, terus kemudian sekarang punya bentar. anak. Mas TP jadi anak cara didiknya beda. Dulu Bicara dia, didiknya. dia Iya. pernah jadi seorang anak. Oh, iya, iya. Kemudian dia sekarang jadi Seorang bapak ayah tua, berarti ya. bapak. Sudah jadi bapak. Jadi, berarti akan ya? aku 3. Anak sudah 3. Iya. Buku ini relate ke saat membaca. Sangat Aku ternyata relate. kayak gini. Karena Sangat relate. kayak kemudian aku sebagai orang tua jadi belajar lagi. Oh. Ternyata proses jadi orang tua itu tidak terhenti. Orang tua harus belajar update perkembangan anaknya. Itu yang PR-ku waktu itu meyakinkan koko bahwa ketika buku ini harapannya apa? Jadi panduan bukan hanya untuk anak. Kalau anak tidak bisa mengkomunikasikan orang tuanya, Ya. mungkin dengan media buku ini bisa menjadi media komunikasi. Oke, jadi saat Dan- orang tua baca gitu ya. Dan Koko hanya membuktikan kalau dulu mungkin dia kurang komunikasi dengan orang tuanya, dengan adanya buku ini ternyata juga membuat hubungan dia dengan orang tuanya juga mulai klik gitu Klik berarti ya. lagi. Nah bisa tuh buat teman-teman yang mungkin walaupun sama orang tuanya tuh masih slow gitu Iya. ya, maksudnya nggak ada gap atau apa. Tapi diem mungkin kalian Iya, diem, iya. anyep, seperti Nah itu coba ya. tuh dibeli nih buku ini ya kan, Uh-uh. Bapak lu baca deh ini enggak lu di Banjar. Iya, Pian. Iya. Pian baca buku ini ya Bapak ya. Pak, ini ulun lu karakan Pak, ayo coba pengen baca, ulun dapat hadiah. Lu Tapi lu baca buku di beber ya. sambil mengikuti toak di sini. Baca buku ini. Main dum-duman pula. Tapi oke, ini kan semacam kotak saran ya dari Iya. anak untuk ayahnya Iya. gitu. Apakah kemudian hari ini saat Mas Koko jadi seorang ayah pengen bikin manual book untuk ayah kepada anaknya gitu? Ada kepikiran nggak nih? Kebetulan aku belum ada di posisi seorang ayah, jadi Iya. aku nggak tahu POV-nya gitu. Mungkin harus Di kemudian hari akan kepikiran kan? Bahwa bukunya nggak akan berhenti kalau akan jadi kepikiran anak. atau tidak mungkin nggak tahu nanti. Heeh. Ya yang terpenting adalah sekarang aku fokus dulu ke buku yang ada aja Iya. dulu. Yang untuk anak dulu ya. Iya, untuk POV anak.
tentunya bakal capek sih itu ya. Iya. Tapi capek kada apa-apa. Yang penting Ada apa-apa itu? Ada apa-apa tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa Oh, kan? nggak apa-apa, Nah, versi nggak apa-apa. ini. Ya. Ini kalau mau diadaptasi versi Banjar, mau keluar batin di daerah saya keluar. nah itu. Oh, itu kalau dalam Bahasa Banjar, Hmm. kan kada apa-apa kah? kan ada apakah? Kada Nah, apa-apa, kada karena apa-apa. kah itu juga salah satu yang sering kita pakai juga di Kalimantan Iya. Selatan. Kah itu imbuhan yang sering Iya. dipakai. Oh, I see. Sekali lagi mohon maaf kata-kata kedaerahan saya keluar ya. Iya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, kita harus bangga sebagai orang Iya, bangga. Banjar gitu. Tuh, jadi buku ini adalah buku yang pertama, nah kemudian ini adalah buku yang terbaru. Iya, kan itu ya. dia. Ini Bulan kalau ada Oktober ceritanya mungkin Boleh ceritain dulu Mas? boleh dari Mas Tepe nih. Jadi kalau di pengembangan diri tentang keluarga itu kan kemudian POV-nya berkembang ya, ada isu fatherless, kemudian ada POV anak pertama, Iya. kemudian anak bungsu, Oke. dan ternyata kalau yang broken home kan jelas ya posisi mereka orang tuanya berpisah. Yes. Tapi ternyata banyak juga yang sebenarnya keluarganya lengkap, Uh-uh. tetapi komunikasinya buntu, Dingin gitu ya. dan itu atau- terjadi sebenarnya di Kongo. Oke, jadi masih utuh tapi tidak cemara seperti yang Iya, ditulis kayak- ini ya. Betul. Kayak mungkin seorang anak yang lahir di keluarga yang broken atau Iya. nggak utuh, Yes. itu kayak untuk bercerita tuh gampang. Ya udah kejadian gitu kan Udah ya. kejadian dan orang tahu broken. Mm-mm. Jadi Iya. kalau dia cerita sedih pun ya Santai. orang-orang Udah bakal terjadi menerima itu. gitu kan ya, udah Iya. terjadi juga Iya. gitu kan ya. Tapi ketika ada anak yang keluarganya utuh lengkap terus cerita masa tentang keluarga, pasti akan ada penyangkalan karena ya keluarga lu utuh, Iya. ya kali punya masalah. Gitu. Oke. Jadi untuk bercerita kayak lebih sedikit susah dan mungkin lebih banyak dipendam. Oh, Dimendang- dia bingung mendingin tempatnya lah. di mana. Betul. Dia mau ngumpul sama orang broken home Iya. kagak bisa Iya. gitu kan. Iya. Dia Karena mau nggak ngumpul sama relate. yang cemara gimana? Iya. gitu Betul, ya, bener gitu itu. ya. Sama orang yang klaster standar nih Iya. masih mending bre. Ya, Wah, latihan cerita mending ya. Iya, Iya, mending gitu gitu ya. ya. Mau Tapi kan cerita. sekarang Gen Z itu juga punya banyak sebutan nih kayak cemara ini kan Iya. wah, keluarga bahagia. Ada juga cemamut, cemara kalau mood Asik. gitu. Oke. Ya, apakah terjadi juga? Iya. Akhirnya kepikiran Kata-kata Ada juga baru cemara tuh di sini. kadang-kadang cemara kadang-kadang. kalau ada uang. Oh. Jadi kadang-kadang cemara, kadang-kadang enggak gitu. Oh. Banyak banget sih sekarang. Banyak banget. Nah, kalau Kan dari nggak boleh cemara. kondisi saat menulis buku ini kan sudah dewasa nih Betul. anggapannya. Apakah masih dalam kondisi wah aku Kebetulan susah di banget. buku ini tuh presentasinya lebih banyak aku ngambil dari POV orang lain, Oh, teman-teman. oh, Jadi gitu. kan aku di konten TikTok itu banyak ngambil sudut pandang dari teman-teman yang apa ya punya cerita sendiri gitu. Iya. Dan aku ngambil itu. Oh. Oh, referensi. Jadi iya referensi atau istilahnya riset kecil-kecilan lah. Oh iya. Jadi di sini nggak murni semua ceritaku. Gitu. Oke. Jadi aku ngambil sudut pandang dari teman-teman. Experience. Iya. Apa social experience? Oh, Ya, itu dia. Karena kok Kayak misalnya kayak gini nih, aku tanya, kakaknya anak berapa? Anak kedua. Nah, misalnya. Tengah atau terakhir? Tengah. Gimana rasanya jadi anak tengah? Enak. Wah, itu berbohong. Di kondisi keluarga saya yang cemamut ya. Ah, Nah, ya. itu tuh enak karena saya sebagai anak tengah ini malah justru lebih diperhatiin gitu. Iya. Beda-beda setiap keluarga. Iya, gitu iya, kan, beda. ya. Terus mungkin kemudian aku bisa nanya, boleh ceritain nggak rasanya jadi anak kedua atau dan sebagainya? Aku lanjutin gitu. Itu yang masuk ke dalam buku gitu ya. Itu. Oh. Jadi kalau yang aku tangkap dari anak kedua yang sering aku wawancara, misal anak tengah itu kayak ada tapi nggak ada, Oh. karena ada di tengah-tengah tuh. Oke, aku kalau nggak ada dicariin soalnya, jadi selalu ada. Oh. Saya adalah backup plan soalnya. Oh, mungkin kalau Iya, saya dari kalau tengah-tengah ada di sandwich rumah kalau bisa Cemara dibilang. kakaknya berarti keluarganya utuh dan Cemara ya kan? Iya. Tolong dong kasih tahu sama teman-teman gimana rasanya tinggal di keluarga yang Cemara. Karena di sana banyak tuh yang keluarganya broken, nggak rasanya. Nah, kayak gitu. Jadi Gitu. masuk ke buku gitu kan Gitu. ya. Tuh, dari sana. Aku jadi tambah salah nih. Nggak usah, nggak usah. Aku berebes milih. Takut. Aku nggak Oke. berebes milih cuman Bingung karena Bingung. enggak Tahunya karena anak apa nih? enggak kalau di aku jujur nggak relate karena Oh. memang aku anak dari mereka tapi Oke, aku tapi? tidak dibesarkan oleh mereka gitu. Oh, nah ini Jadi apa I nih sebutannya don't nih? know Iya. mereka tuh gimana ya. Iya. Mereka dibesarkan oleh keluarga yang lain, Iya. anggota keluarga yang lain. Iya. Jadi nggak Digilir tahu. lagi. Digilir lagi itu. Maksudnya digilir ya dari tante ke Ah, tante, ah. terus tante orang tua perempuan ke tante Oh, habis itu. nah, kalau kayak gini apakah ada POV? Jadi dari pernah sampai Sabang Merauke itu Banyak ya sih. cerita. Banyak Karena banget. 1000 pulau berarti. Ah, Banyak banget. banyak banget ya. Oh. Yang kayak gini juga ada. Kemarin Ya. pas di Ngawi Ya. Hah? itu waktu itu ada acara di Ah. SMK, terus ada salah satu anak yang bilang
nangis sesenggukan karena dia bilang dia tuh dibuang. Ya. Dia dibuang dan dikasih ke orang lain yang dimana orang lain itu adalah adik dari ibunya. Alasannya ekonomi ya. Alasan ekonomi. Alasannya Iya. ekonomi, dan yang bikin sedih adalah ketika dia bilang kalau alasannya ekonomi kenapa aku yang harus dibuang, Dan dia taunya udah gede. dan Dan dari tetangga. Iya sih. Oh, dia kira itu keluarga aslinya. Itu bisa sakit ya memang ya. Oke. jadi banyak banget POV yang aku ambil gitu. Jadi dapat cerita dari banyak orang itulah memasukkan dalam buku diambil. ini Itu. utuh tapi tidak cemara. Nah. Tuh. Kayak sebenarnya kita banyak bisa lihat ya. Jadi buku self improvement yang mungkin diterbitkan juga sama Iya. KTP juga melihat banyak sekali para konten kreator yang bisa bikin. Itu karena mereka nggak kehabisan ide ya. Betul. Dapat dari mana Menariknya saja itu gitu karena ya. kemudian mereka terhubung terus dengan audien kan. gitu. Jadi itu yang saya pikir beda ketika penulis serius dengan penulis di era sekarang. Oke. Kalau Nah, penulis seriusnya agak jedak-jeduk dikit atau Iya. gimana nih? artinya kalau misalnya penulis yang benar-benar penulis, uh-uh. rata-rata kemudian mereka memang hanya untuk dirinya, tetapi Oh. tidak baru bukunya setelah terbit baru terkomunikasikan. Oh. Nah, kalau teman-teman kreator itu tiap detik itu mereka berkomunikasi dengan audien. Oke. Ini yang saya lihat mempertajam kepekaan mereka terhadap apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Oh, Gitu. ibaratnya ngaspal jalan, ini orangnya tuh ikut ngaspal bareng gitu. Betul. Jadi jalan itu Dan akan dia tahu. terus gitu kan. Jadi ya. tahu. Oke. Dan dia ngikuti perkembangan kan, Mm-mm. sehingga memang relevansi dengan audiennya dengan pembaca itu menjadi sangat dekat tiap waktu. Oke. Ini yang saya pikir, oh ya, ketika kemudian ini yang penting relevansinya, Ya. persoalan isinya sih bisa kita olah, Iya. bisa kita ciptakan bareng, bisa kita buat bareng, bisa kita tulis bareng. Kalau nggak bisa nulis, bisa kita ajari gitu. Oke. Tapi cari relevansi dengan audien itu yang menurut saya menjadi poin ketika teman-teman kreator kemudian kami angkat ke dalam dunia penulisan. Karena jarang ada yang bisa cocok atau bisa menguasai vibe-nya. Ya. Iya, dari para netizen Iya. ya, dan bisa selalu relate sama netizen karena begitu dia udah di atas dia akan mau aku apa gitu kan Iya. ya. Karena di sekarang Gen Z mungkin sebenarnya kalau secara substansi kan mungkin dari dulu temanya juga begitu-begitu. Iya. Tetapi cara mendekati mereka ternyata memang itu yang berubah. Itu yang berubah. Dan yang bisa mendekati ya mereka sendiri. Para kreator-kreator ini. Karena kalau kita lihat bukunya itu isinya tuh singkat-singkat. Iya, Tidak kayak seperti quote-quote. Iya, tidak seperti buku-buku yang panjang. Apalagi buku self improvement kata-katanya sulit. Iya. Kata-katanya wah tidak bisa dimengerti kalau tidak Apalagi belajar lebih buku gitu ya. undang-undang dasar gitu. Ya, itu ya. Salah satu tatanan hidup kita ya. Iya. Tapi ternyata dari quote-quote pendek itu yang kemudian sekarang mengembalikan lagi anak muda itu suka baca lagi. Oke. Karena apa? Karena ternyata mereka memang begitu mereka lahir, yang mereka era Instagram tuh. Betul. Mereka nggak bisa dipaksa untuk baca panjang. Ya memang mereka lahirnya begitu. Ya udah dekati dengan cara mereka. Kecuali mereka memang pendekatannya ada yang suka baca panjang gitu. Ada Tapi yang bukan bacaannya sih, keriletan kalimatnya. iya. Relevansi. Udah diingetin atau enggak gitu ya. Soalnya kan ada istilahnya tuh kalimat yang kita bisa baca dengan suara, tapi kita bisa baca di dalam diam gitu Ya. loh. Kita mau baca itu kayak belum selesai tapi kita kayak misalnya nah apakah kamu tidak apa-apa? Ya. Belum sampai kayak apakah kamu tidak apa-apa tuh? Nah, apakah kamu? Tapi di dalam hati sini Kayak kayak ada madek gitu iya, ya. gitu. Kayak rasanya dibacain sama Iya. orang yang kita harapin pasti gitu ya. Anjir, yang para gambar sana. Nah. Iya. Kebetulan Penjual kita ada beras desa ya. tuh, ya ada desa, Ada desa namanya jual Anjir beras, nih. Anjir. Ya. Ada anjir murah, Dan anjir pasar. that's true, Iya, relate. iya, Ya. betul. Ada Anjir. yang benar. Jadi kalau mau ngomong Anjir. silakan. Ada Ya, penjual beras ya. bilahi topik wal hidayah. Ada cari di Google dah tuh anjir. Jadi I'm not toxic gitu. Daerah, sebuah daerah. Jadi dia di daerah kita setelah dari Kalimantan tolong dibawa ya nanti tour guide-nya Ya. ya. Jadi setelah jembatan Barito yang terkenal itu, Oke. nah kita akan masuk ke Anjir. Iya. Anjir. Nama daerahnya tuh Anjir. Ya. Terus. Seluruh tamu kita dari Serius. luar Kalimantan Selatan kita akan selalu bilang ada daerah Ada. namanya Anjir. Ada Daerah. Anjir, penghasil Beras. beras. Betul. Dan Banjarmasin. pasarnya gede. Kali nanti Silakan kita cari. cari. Penasaran? Deh. Apakah menjadi sebuah buku baru? Anjir ternyata ada atau tidak gitu ya. Anjing. I'm not toxic, guys. Ya. I'm not toxic. Jadi ya, tolong jangan di ban ya kita ya. Ada. Jangan-jangan di sini beras. ada juga daerah namanya Ya. Culture. Culture Enggak ada. belum Nggak ada sih. Oke, ada culture. Nanti mungkin daerah provinsi ya tolong dibuatin. Ya. Ini kayak apa nih? Ada. Anjir pasar. Iya, betul, kayak gitu. ada anjir pasar, anjir Iya. muara, gitu, Anjir anjir muara. besar, Mm-mm. ya. Unik. Beras anjir ada juga. Kelurahan Anjir, Ada. Anjir kelurahan nih gede banget. Tapi bukan lurahnya yang anjir kan? Bukan. Bukan, walaupun itu kalau yang Anjir tuh oknum. Ya. Ya, oknum. Oke.
Nah, itu ya sampai situ cut ya Iya. ya. Oke, jadi memang tadi banyak banget ya cerita-ceritanya Iya. kenapa kreator bisa diangkat juga buat nulis buku gitu. Kalimatnya relate Nah, banget. pernah kepikiran juga kayak aku pengen nulis buku yang berbeda gitu. Iya. Buku pendidikan mungkin. Karena percetakan loh ini. Jangan Jangan sia-siakan kesempatan Iya. ini. Soalnya katakan wilayah tersebut. ini pertama kita. Pertama kita Jangan kejedot. Jadi mau ngomong konteks anjir di sini berarti Ya, kalau peta mengarah ke sebelah sana gitu benar saja ya. Kalau mengarah ke sebelah sana ya dari Google Maps ya. Ya. Mungkin mau bikin ini sih buku matematika. Oh. Sik. Cakep. Enggak sih. Aku Tidak tidur pindah ke ini. Sebenarnya aku mau nyoba di romance. Oh, romance. Karena dari Karena- awal mulainya ya. Iya, karena awalnya romance pas di content creator, terus kemudian pas terjun ke buku masuknya ke family, mungkin one day gitu aku bakal nulis romance, semoga aja gitu. Amin, amin. Amin. Jadi pengen tahu juga ya kan. Mungkin tahu. iya Pengen ada tahu. keril. Ya, Iya anjir pengen ya? tahu. Enggak dong, enggak anjir lah. Anjir terus lah, ya tadi. Stop ya. Ya, terus Jadi kalau misalnya nanti ke arah romance itu apakah Mas TP-nya masuk karena di Gradian kan memang menggarap dua tema sebenarnya, self improvement dan romance. oh, Cinta Patah Hati Kehilangan tuh masuk di tema romance series. oke. Nah, kalau di family series, di pengembangan diri kami spesifik di family series. Oke. Di tema keluarga memang. Jadi self improvementnya untuk keluarga gitu Ya, ya. memang. Oke. Karena kami menjadi sangat concern karena ternyata memang itu yang menjadi keresahan anak-anak Gen Z hari ini, isu keluarga. untuk keluarga. Kalau kita lihat di film kan sekarang juga film-filmnya juga temanya kan begitu kan. Iya. betul. Dari Home Sweet Loan, Anda Iya. panggil aku ayah, Anda tidak menikah dengan ayah. Iya. Di lagu pun juga begitu. Dan Betul. kelihatannya suara-suara di media lain selain buku juga suaranya sama. Oh, berarti ini keresahan besar. Oh, itulah yang sedang ditampung Oh, ya. iya. Itu yang kami konsentrasi di sini aja menjadi media untuk teman-teman anak muda. Menyalurkan, Ya. semoga makin deket gitu ya. Iya. Bisa dipegang fisiknya. Kemarin mereka cuma bisa elus-elus di layar aja. Oh iya betul. Iya kan? Scroll. Ya, Mas Koko ganteng gitu kan ya. Udah posting lagi belum ya? Asli. 5 kali ya dalam sehari. 15. 15 lagi ya. Nah, itu ada draft-draft juga nggak yang belum ke-upload sampai sekarang mungkin ya soal romance tadi tuh? Kalau soal romance mungkin di draft nggak ada sih. Aku masih fokus ke family aja sekarang. Family. Jadi masih banyak draft yang dari family aja nih ya. Masih banyak yang wawancara juga belum ku upload gitu. Oh. Ada banyak. Agak Terus banyak. untuk yang ranah family-nya ini itu beneran quotes-nya tuh kok kayak kalau bagi aku ya rapinya tuh kayak nggak ada kata-kata sumpah serapah gitu. Kayak sopan Nah, banget iya, ya. kayak soft spoken banget gitu loh. Sopan banget masuknya gitu kan ya. Ya, soft spoken. Soft. Soft spoken ya. Itu yang kemudian kami biasanya komunikasi ke penulis karena buku ini kalau isinya tidak ada ujung penerimaan jadinya pasti toksik. Oh. Keluhan Marah terus gitu ya. Tapi kan kalau dalam proses di buku tetap ada proses editing. Kata mana yang boleh keluar tetap harus dilakukan filter. Iya. Oh. Kata itu diubah berarti. Kecuali ya disesuaikan. Disesuaikan. Ada penyesuaian. Tapi Sesuai. ada dia membuat kata atau kalimatnya kayak gitu. Kalau di enggak ya. Apa yang tadi di draft tadi yang dikirim di WhatsApp Kalau grup kok itu? aman sih. Aman ya. Aman ya. Waktu Dia itu jangan- aku nulis apa? ini ya. Mungkin ada tuh waktu itu Mas. Apa? Aku Bilang nulis. anjir, enggak. Iya, ada tulisan anjir, Oh, ganti iya. karena nggak boleh. Oh, nah mungkin boleh di ternyata saya ada di Iya. pasar anjir. Kasih di situ tanda Baru kutip. Iya, tanda kutip. Kutip dari wilayah di Kalimantan Selatan gitu kan ya. Bukan konteks ke Iya, mana-mana. bukan konteks kemana-mana. Just for apa tuh namanya? Split tongue kah dia orang tuh? Ya, educational purpose Ah, ya. ah. Oke. Nah, Jadi salah satu tantangan kami ketika dengan penulis konten ya, meyakinkan mereka dan cross check dengan mereka bahwa ini benar-benar mereka sudah pada fase di situ. Oh. Itu pertama. Yang kedua adalah karena ini bentuknya pendek, tantangan kami kedua adalah bagaimana agar tidak terjadi plagiasi. Maksudnya? Oh, diplagiat orang ya? Iya, artinya bisa jadi tanpa sadar misalnya dia kemudian ngambil konten orang. Oh. Jadi kami akan cross check benar-benar detail bahwa ini konten original, konten si penulis. Oke. Kalau misalnya ngeplagiat feel-nya aja, Tidak persoalan kalau feel-nya. Oh. Tapi jangan sampai kata-katanya Tapi kalau peketik-peketik gitu. apalagi ya. sekarang. Tapi aman sejauh ini hanya proses itu Lancar Oh, jaya iya. ya. Oke, dengan konsep keluarga gitu Iya. kan ya. Nah, sekarang kan lagi ramenya
perselingkuhan, Asik. perceraian, Iya. gitu. Iya. Ini juga Pembodohan. akan dimasukkan kah untuk ke buku baru Saya atau tidak gimana? didengar. Dari Di sudut sini ada nih. pandang. Di sini ada. Seperti rakyat Ada. biasa. Ini Iya, di apa namanya? Apa tuh? Blue. Back cover. Ada nih. Anak yang orang tuanya telah berpisah memang menyakitkan, namun anak yang orang tuanya masih utuh dengan keadaan rumah bercerai-berai juga tak kalah menyakitkan. Nah itu dia, itu itu dia. dia. Itu yang anehnya tuh aku tuh nggak bisa ngerasain itu gitu loh. Jadi sakitnya dihina, ditinggalkan atau disisihkan tuh nggak ada di aku. Jangankan itu. Jangankan rasa cinta ya. Iya. Maksudnya cinta atau kasih sayang tuh seremeh-temeh gurih itu gimana sih rasanya ngespilnya nih? Aku aja nggak tahu gurih itu apa gitu. Seperti itulah. Aku tuh kayak masalah orang tua tuh kayak gitu. Jadi kayak nothing tulus, sedih enggak, terus Biasa aja gitu ya. Iya, tapi biasa tuh kayak Masih ada yang bener-bener biasa nggak kosong gitu loh. Jadi kayak nggak mati rasa iya. gitu ya. Jadi yang ku cari tuh kayak kok ada sih orang kayak gitu. Pengen tuh ku adaptasiin gitu kan. Ngeklon atau apalah gitu. Tapi kayak oh gini, tapi kan ini kayak lebih parah daripada kita punya orang tua atau Tapi kondisinya kita tidak orang baik-baik tua aja nggak gitu lengkap. ya. Tapi kita nggak menghargai dia. Ya. Tapi pas mereka hilang, kita Baru. baru tuh ada rasa iya, ingin menghargai betul, mereka. betul. Itu kan kayak nggak pinter gitu. Buset, Kata-kata Aku tuh kadang iri. Biasanya Susah udah ngomongnya. ngomong kadang kayak Gimana, gitu. Mas Kocak. Koko? Aku tuh kadang iri sama beberapa temanku yang mungkin lahir dari keluarga yang broken itu. Oh, dari yang keluarga yang broken justru irinya. Irinya karena mereka bisa sedekat itu. Oh, sama salah satu di antara atau dua-duanya ini? Kan ada temanku nih yang dia tuh udah pisah nih orang tuanya. Nah. Tapi masih menjaga komunikasi kayak Oh. misal dari Kobuzer kan kayak gitu. Ya. Co-parenting ya Iya, namanya. dia tuh bisa ngejaga komunikasi sama anaknya. Sedangkan aku sendiri yang keluarganya notabene utuh tapi nggak ngerasain itu. Jadi ngerasa asing di rumah sendiri padahal keluarganya lengkap gitu. Iya, kalau misalnya ketemu ayah di depan rumah nih ya Diem kayak di mana ya? orang mana Mas gitu Iya. kan ya. Lama ada di Orang sini. anjir, Ya, oh ya. Orang anjir. Anjir pasar ya. Asik. Makasih beras kan? Soalnya aku pas ngelihat sama baca kan kebetulan dikasih kan sama produser kan pas baca. Aku ngeliat dia tuh kayak cermin, cuman bedanya adalah di saat aku ngangkat tangan kananku, tangan kirinya dia yang naik Ya, gitu loh. ya. Jadi kayak sama-sama kutub, Ya. cuman beda. Satunya selatan, satunya iya, utara satunya. kayak gitu. Keren banget kata-katanya. Mungkin Ya, mau tunjuk ke kamera. Ya, terus ini kan tadi udah banyak banget ya isu-isu yang diangkat sampai harus wawancarain banyak orang juga Iya, ya. iya. Gimana sih POV-nya anak pertama, Iya. anak tengah, anak bungsu. jadi ini istilahnya gitu. kayak tour lah, ya kan? Tour ya? Iya. Atau roadshow. ada roadshow. roadshow. Buktur. Buktur. Buktur namanya. Oh, itu Jadi akan lebih banyak lagi kah untuk mewawancarai yang iya kasus yang karena belum saya lihat ketemu kalau gitu? di sosial media sekarang respon pembaca yang benar-benar merasakan itu justru menjadi salah satu kekuatannya. Jadi kalau era dulu Iya. itu kekuatan promosinya itu salah satunya dengan misalnya buzzer. Yes. Era sekarang itu justru dari testimoni pembaca secara langsung. Oh. Makanya kemudian sekarang kami bergerak ke kantong kampus, ke pesantren, ke sekolah karena kami benar-benar menemukan fakta dan peristiwa yang benar-benar mereka alami. Dan ternyata itu menjadi salah satu kekuatan yang ternyata di sosial media justru malah menjadi lebih cepat. Bahan bakar ya, yang membakar lebih mencapai semua orang karena akan Ya. jadi satu common sense yang diobrolin orang. Kamu udah baca buku, nah kamu nggak apa-apa nggak sih Oh. gitu. Ini loh ada dalamnya tuh ada ini dan itu akan membakar lebih cepat ya. Kayaknya kamu relate dah sama buku ini, kamu lagi nggak baik-baik aja Iya. nih buat kamu kayak gitu kali ya tuh. Ini yang juga diharapin sama Mas Koko gitu. Buku ini tuh nyampainya kayak gitu, jadi obat lukanya orang. Betul. Gitu. Terus kenapa kita harus menulis? Nanya nih. Iya netizen. boleh. Kenapa kita harus menulis? Ya. Karena menurutku menulis itu bisa merilis luka-luka itu. Oh. Jadi kayak menurutku ada kata sembuh di situ. Ada kata sembuh di situ. Yang dimana menurutku sembuh itu bukan berarti kita benar-benar ketika ada luka itu benar-benar hilang. Oke, dari cara Jadi itulah. ketika ada luka sembuh itu menurutku ketika luka itu datang lagi pasti akan banyak hal yang akan nge-trigger gitu.
Oh. Cuman ketika luka itu datang lagi, kita tuh udah tahu bagaimana cara untuk menghandle luka itu gitu. Dan salah satu cara untuk apa ya, sampai ke titik sembuh itu bisa melalui dengan cara menulis itu. Menulis luka-luka itu yang mungkin sekarang bisa dibilang dengan journaling. Journaling kalau anak zaman sekarang. Iya. Tahu journaling? Tahu. Tahu journaling. Monolog melalui tulisan. Iya, betul. Gitu. Itu dia Bapak. Tepuk tangan dong. Mending pakai Ini ya. Nanti senior saya marah. Nah, jadi journaling tadi ya, itu kan Iya. banyak caranya gitu kan. Terus kalau buat Mas Koko sendiri gitu, ada pernah seek professional help gitu nggak sih di kondisi kan? Oh iya, keluarga aku nih nggak utuh tapi nggak cemara gitu. Seek professional help nggak? Kayak psikolog. Wih, ngeri itu, aku mikirnya jadi ngeri. Itu termasuk gitu kan? aku nggak sampai ke situ. Oh, sampai ke sana. Mungkin aku lebih banyak belajar. Kebetulan waktu itu aku pernah baca buku apa namanya? The Power, Iya. The Secret. Itu buku Rhonda Byrne. Power the Secret. The Power, The Secret. The Rhonda Power, The Byrne. Secret. Iya, Oke. itu tuh kayak belajar afirmasi, manifestasi gitu. Oh. Yang dimana ada proses journaling di situ. Nah itu aku terapin ke diri sendiri. Kemudian ada juga belajar tentang grounding, ngerilis energi melalui bumi. Maksudnya grounding Grounding itu Keluarkan apa? gitu kan. Ya dengan kakinya tuh Barefoot ya? ya nggak pakai apapun, nggak pakai alas. guling-guling. Bisa. Bisa, itu Oke. alas kakinya dilepas, jadi kaki ditempel ke tanah secara nggak langsung. Itu kita bakal apa ya? Secara nggak langsung kan bumi itu punya daya tarik magnet. Betul. Jadi energi negatif bisa salurin ke tanah. Keluar dan kita dapat yang positifnya gitu kan. Itu dia Tarik-tarik kakak. menarik, gitu. Benar sekali. Oh, jadi kayak ngobatin diri sendiri ya. Iya, Habis Lewat alam. Iya, soalnya kan Betul. monolog itu kan kayak susah banget kan. Dia ngeluarin segala semua unek-unek yang sakit ataupun yang Bikin biasanya. kecewa gitu kan ya. Iya. Dan itu tuh aku udah ngelakuin dari 2020. Oh. Tapi harus dilatih ya itu. Harus dilatih ya? Ya, karena kan masalah itu bakal akan ada terus setiap hari. Pernah nangis nggak? Iya. Pas nulis. Karena itu kan adalah hal yang wajar. Oh. Oke. Jadi aku mewajarkan menangis karena menangis adalah salah satu bentuk emosi yang paling tinggi ketika kita nggak bisa mengungkapkan lewat hal apapun lagi. Itu. Aku nggak bisa loh kalau misalnya lagi unek-unek banyak nih kan, disuruh ngerjain PR pun Hah? nulis nggak bisa. Masih Antara pengen nangis dua gitu tuh, ya? tulisan carut marut ya kan, rumput atau Bukunya gambut. carut marut Bukunya ya. bahaya. Basah dia. Bukunya basah. Gambut gitu ya. Oh ya mas. Tapi di buku bahkan ada satu halaman yang kemudian itu bisa menjadi tempat air mata mereka. Wow. Oh. Jadi ternyata sekarang di buku pun dia model interaksi. Maksudnya Oke. buka. Oh, iya, aku Dalam ada lihat nih, halaman ada activity halamannya nih. namanya. Tuh, Itu dia salah ada. satunya misalnya tadi Itu teman-teman yang Oh, tidak ini nah kayak gitu halamannya tuh. nih. Ada yang bisa Oh, nulis, cerita di sini. ada yang bisa ngeluarin air mata, bahkan ini tempat sini air mata. boleh nih. Sambil diisi ya. Bisa. Iya. Bisa. Iya. Tuh, Itu nih. bagian dari jurnaling sebenarnya. wow. Isi di sini ya, kalau kamu beli bukunya misalkan. Terus itu isi. nanti dikembaliin. Ya enggak dong, kira PR. Bukan anjir pasar. Astaga. Ini bisa diisi. Jadi di satu buku ini ada beberapa lahan yang bisa Bisa diisi di mereka. tiap akhir chapter dia pasti ada diakhiri dengan jurnaling. Medianya macam-macam, bisa cerita, bisa nangis, bisa nulis, bisa apa. Tuh, jadi kita nggak cuma baca hanya untuk dibaca saja, oh masuk ke kita, tapi kita bisa keluarkan juga Ya, gitu betul. ya. Ya. Bisa kasih feedback gitu. Gimana kepikiran? Iya, bagian. Nah, langsung saja ini dia utuh tidak cuma. Iya. Di ini. Di mana nih? Di- Gramedia Gramedia. Q Mall Di Banjarbaru Gramedia katanya. Q Mall Banjarbaru. Tuh. Terus orangnya nggak bisa. Tapi ini kan bikinnya tadi di grup gitu ya, Ya. bisa jadi buku yang lumayan tebel gitu. Iya. Ada mungkin waktu-waktu yang kayak wah dia ini lagi bener-bener lagi di post di waktu menulis tuh, di dalam isinya tuh kayak wah ini lagi down banget gitu. Ada sih, karena saya percaya setiap buku itu sebenarnya perjalanan hidup penulisnya. Jadi kalau saya bukunya Koko, ketika anak kamu nggak apa-apa, oh dia fase begini. Oke. Nah, Oh. begitu kami semakin tahu apa yang di latar belakang Koko, ada juga fase yang ternyata belum muncul. Ah, Itu kemudian buku kedua tuh. Oh, muncul lagi fase. ah. Karena
proses nulis itu kan proses bertumbuh ya. Ya. Jadi tulisan pasti bertumbuh dengan seiring usia dan pengalaman psikologis maupun biologis si penulisnya. Oh, secara nggak langsung kayak biografi ya. Iya, kayak Dokumentasi. diarinya Dokumentasi. dia Iya, gitu ya, dokumentasi. jurnalnya dia. Dan kami ngikutin itu. Dari dia kecil sampai sekarang, sampai proses pendewasaannya Iya. dalam tulisan ini. Oke. Boleh nanya nggak? Silakan. Aku jadi punya POV-nya tuh kayak apa ya? Kayak kan ini sudah gede kan ya? Ya, Sudah udah tahu gede, karena dia sudah menghasilkan karyanya. Yes. Sudah nulis juga, otomatis orang tuanya sudah baca belum? Ya itu pertanyaan penting Itu nih. yang- Lu sudah kasih nggak? Ayah udah lihat belum ini? Mungkin kalau tahu, bapak saya tahu, ibu saya tahu kalau saya nulis buku. Cuman sejauh ini mereka cuma tahu kalau saya Jual buku. jual buku. Oh, jadi di mata orang tua masih kamu Ada jual satu buku hal yang gitu. menarik bahwa Koko itu bisa meningkatkan minat baca anak muda lagi Oh. lewat bukunya. Iya, Tetapi iya, ternyata iya. yang saya juga baru tahu, Iya. ternyata orang tuanya tidak bisa baca. Oh, Maksudnya benar Iya. tidak mengerti. mama saya nggak bisa baca kalau kacamatanya dilepas. Iya. Nah, Dia kebetulan Kalau kelahiran tahun Lulusan SD. 60 enggak tak. Kalau ibu saya enggak lulus SD. Oh, jadi nggak bisa Dulu baca. dipaksa sekolah sama orang tuanya, dia nggak mau. Oke. Itu juga Ngomong-ngomong ya, maaf kita potong dulu nih. Ini ada datang di tangan saya. Katanya ada spesial diskon 10% nih buat yang nonton video ini dan bisa untuk dibelinya tuh di Gramedia Q Mall Banjarmasin. Ini langsung dari kantongnya ya, yang undang kita ya. Iya. Kalau mau Tahu ekstra, aja nih. kalau mau ekstra 5% lagi silakan dikedipin beliau, nanti langsung di komen. Dengan caranya gimana? Langsung aja dibawa, ditunjukin ya. Tanpa Langsung tunjukin syarat. aja saya udah nonton, Oh. udah like juga dan Oh. udah subscribe, langsung dapat diskon 10%. Oh, aku tambahin deh. Apa tuh? Abis nonton ini nge-like IG-nya Gramedia Kimol. iya Gramedia Kimol. Nah, gitu Nah, ya. tuh ya, jadi ada Jadi, tiga tuh. jadi ada bukti tuh, yang satunya dari Like. kami, yang satunya dari Kimol. Like, Nah, follow, dan juga Iya. udah nonton, Iya. udah subscribe, Mm-mm. terus tunjuk. Pasti ada dapat 10%. Kalau mau dapat 5% lagi gitu kan. Iya, Komen 5% lagi lagi. ceritanya. Komen di Podcast kita dong. di Kimol. Cuma juga boleh, Ya, di podcast kita Kimolnya. juga boleh. Kasih tunjuk aja salah satunya. Share-nya ke komennya Kompas TV Banjarmasin. Iya, jangan lupa komennya jangan Muter aja komen. terus gitu ya. Jangan nice, bagus, nice video bukan ya, tapi ceritanya apa yang didapat dari Iya, cerita Mas Koko betul. dan juga Mas TP hari ini gitu kan Iya. ya. Bisa nonton kalau misalnya mau beli yang untuk buku yang ini Iya. ya utuh tapi tidak cemara tuh kan baru ada di Gramedia yang ada di Q Mall Iya, Banjarmasin. diskonnya tadi berapa? 10%. 10% diskonnya dengan cara Like, Kompas TV subscribe. Banjarmasin yang podcast koinnya Yes. dan Kimolnya. Jangan lupa di follow juga. Iya, Ya, nanti ini dikasih nih di sini Kompas Kimol, TV, Kompas TV apa sih? Kimol, Kimol, Gramedia, Kimol Banjarmasin. Nah tuh. Banjarbaru ya, Kimol. Untung-untung kita nggak ngomong Anjir Muara ya. Mohon maaf. Pokoknya Mohon maaf lahir batin viewers. dengerin video yang sebelumnya aja ya, Iya. diputar ke belakang yang bener pokoknya gitu. Nanti ya. deh di sini persyaratannya ada nih. Iya. Gampang kok, cuma like, terus like Kompas TV-nya, Yes. like Kimol Banjarbarunya. Subscribe dan follow juga dong. Iya. Sekalian. Jadi kalau misalnya nanti Mas Koko datang lagi dengan karya terbarunya nggak kelewatan. Iya. Itu dia. Iya dong. Pasti akan ada buku-buku selanjutnya kan nih. Iya. Mau di-spill lagi nggak nih buku apa yang akan Belum sih. ada? Belum, jadi kami mungkin sekarang masih fokus di 3 buku Karena ini baru Baru satu banget bulan ya kan? Satu bulan, belum ada. Belum ada 10 Oktober. Oktober Baru ya. 10 Oktober. Tuh, jadi akan lebih ke utuh tapi tidak cemara. Kisi-kisinya tuh kalau sudah beli rasa nyaman ya kan. Yes. Support deh ya kan Mm-hmm. supaya tetap ada, tetap semangat dan Yeah. tetap bisa saling mendewasakan. Beliau bisa mendewasakan kalian dan kalian bisa terdewasakan Betul. dengan kata-kata beliau kan. Jadi Ya, mungkin Mas Koko tuh punya campaign berteman Buset, dengan luka campaign. masa kecil. berteman Luka masa dengan kecil. luka Karena masa memang kecil. semua bukunya sebenarnya bertemakan di situ. Ini mungkin bisa ditambahin hashtag nanti ya. Berteman dengan luka masa kecil Ya, gitu bisa. ya. Keren. Ini Mau retake tadi yang tadi orang tuanya katanya belum, mohon maaf Ya. nih, mohon maaf lahir batin nih, jangan tersinggung ya. Ah, Dan ya. bapaknya nih. Nanti kalau lebaran kita puterin Iya. video tadi ya. Itu kan tadi orang tuanya belum bisa. Belum bisa. Tidak bisa atau belum? Tidak bisa baca. Tidak bisa bisa baca. membaca ya. Jadi Komentar beliau iya, gitu kayak kita ceritain, Oh, Pak, mungkin misalnya dibacain sebagai Tabasa, dongeng sebelum iya. tidur gitu. Pak, Enggak sih, aku mungkin sekedar ngasih tahu sama kakak aja gitu. Oh, Sama kakak. orang tua sama ibu mungkin
Kebetulan aku orang yang jarang komunikasi. Ngobrol. Ya kan tadi kan Lalu foto lintas. tapi tidak Iya. cemara. Bagaimana mau komunikasikan? Jadi hanya taunya jualan buku. Ya mungkin aku sekedar paham aja kenapa mereka ada di posisi itu, kenapa mereka punya sifat seperti itu. Pemikiran seperti itu Iya. juga salah satunya ya. Tuh. Ya, tapi tolong jangan merendahkan ya karena sebab akibat tuh ada ya kan. Betul. Iya. Karena Setidaknya itu, sebab itulah mereka punya anak yang seperti Betul. itu. Iya. betul. Bisa mendewasakan kita. Betul. Dan itu juga kan salah satunya kalau misalkan orang tuanya nih di rumah gitu kan pengen belajar lebih baik, Hah? dari bukunya juga bisa. Iya. Karena nanti anaknya bisa nulis feedback Iya. di sini Iya. kasihkan ke orang Iya, tua. Seperti itu betul. harapannya. Biar mungkin ya. bebuan pian yang tuha-tuha tuh tahu anaknya tuh kayak apa gitu nih Iya. loh. Jangan duit Memberi aja terus ya Allah. ya ih. Allah. Kalinya abis itu betah anakku ini kan ada pernah cerita. Ih, Sebenarnya ceritanya cerita mungkin nulis aja. ya, karena nggak semua anak tuh Atau bisa menggerunung ngomong. anakku nih selalu ngomen di Discord aja di Discord ya. Nah, tahu. di IG aja ya lah di medsos aja. Kada pernah lan aku bukannya kada pernah pangpian kada mau ya Mungkin Allah. juga bukan hanya nggak mau ya, tapi nggak ngerti gimana caranya gitu. Dan how to. lebih tinggi gengsi. Nah, Gengsi, iya. wah jangan Ada bergengsian. Pian ini kayak apa? Maulahnya aja. Kenapa bahasa penjara? Ah, Bahasa sorry banjir ya. lah tiba-tiba. Ini habis ini marahin orang nih ya. Tapi kalau Mas Tepe sendiri nih ngelihat progresnya dari ceritanya Mas Koko ganteng, dari yang awal banget kenal sampai sekarang sudah di titik ini, ngelihat sudah book tour kemana-mana gitu. Mungkin Koko bertumbuh banyak. kayak gitu Jadi ya. di buku pengantar pertama itu di situ ada satu Ini ya tulisan Mas ini. Yang tumbuh banyak. Bertumbuh banyak ya. Iya. Tumbuh banyak dan tumbuh Oh, rebah. jadi awal kenalnya tidak ada jabisnya sama sekali ya, dibersih, kinclong. Di situ tuh ada satu tulisan Heeh. yang bunyinya begini. Itu menjadi pengantar guys. Oh, ini pengantar. Asik. Mana nih? Aku lahir dari keluarga yang jarang berkomunikasi. Jadi Oh. maaf kalau ngomong belibet gini. Oke. Dan Koko memang dulu begitu. Oh. Tapi begitu sekarang akhirnya dari proses komunikasi dia di panggung-panggung yang ada misalnya di Gramedia, kemudian di kantong-kantong pesantren dan itu terlatih dengan sendirinya. Oh. Makanya kemudian ini selalu jadi pengantar di setiap program berteman dengan luka masa kecil ini karena Ini orang kan jadi selalu melihat berganda. proses bertumbuhnya Koko dalam setahun itu udah ya tadi. Practice learning by doing. Keren. Ini akan menjadi pengantar awal buka bukunya nih ya. Kalau penutup dari buka bukunya nih apakah ada bookmark Nah, yang itu tuh. penting? Itu. Mungkin boleh sama Mas Koko dibuka nih. Oh, di belakang, di bagian belakang nih ya. Wah ini nih. Gimana nih? Saya bacain, oke siap. Boleh. Katanya setiap halamannya akan memelukmu hangat. Asik. Atau mungkin semacam mengingat bahwa meskipun rumah kita hancur, kita tetap bisa membangun ruang baru dalam diri kita sendiri. Ya, itu. Ini pun bahkan ada di pengantarnya tadi aku lihat di kata pengantar depan ini. Tuh peluk hangat dariku, bahagia selalu ya. Tuh. Aku iri loh sama orang-orang kayak dia yang bisa berdamai ya. Enggak, yang bisa tahu kalimat cinta sama sayang itu loh. Oh, mau bedakan. Aku kayak wah keren. Oke, ini keren banget. Maksudnya ini kan nggak ada yang mengajari untuk berkomunikasi Gitu. nih ya di rumah sebagai anggap aja orang bilang madrasah pertama gitu Asli. bagi Iya. anak gitu kan ya. Ini nggak ada yang ngajarin komunikasi. Sosok siapa nih yang paling mengajarkan ini sebelum akhirnya membuka konten di Instagram dan TikTok? Dari situ aku bilang kita bisa membangun ruang baru dalam diri kita sendiri gitu. Karena mungkin sebesar apapun gitu masalah di rumah dari orang tua pasti punya masalahnya sendiri. Betul. Dan itu masalah yang dibawa sejak kecil, inner child kan orang tua juga punya. Betul. Kebetulan aku sedikit cerita, ayahku tuh tumbuh sejak 5 tahun tanpa sosok ayahnya. Jadi dia juga nggak punya father figure. Iya, dia nggak gitu. punya father figure dan dia nggak punya contoh. Oke. Kayak kita tuh sebenarnya bisa belajar sendiri, cuman kalau ada contohnya bakal lebih mudah gitu guys. Akan Betul, lebih iya bagus sih. Itu dia. gitu. Ketika dia jadi sosok ayah mungkin cukup berat juga gitu Iya, kan, masuk. karena dia nggak pernah diajari. Betul. Kemudian di buku juga backgroundnya dari keluarga yang broken home. Dia cukup berat juga dan aku sebagai anak dari kedua orang tua Yang ini seperti ini ya. ya berpikir kalau mungkin banyak ribuan maaf yang orang tuaku turunkan, banyak ego yang mereka turunkan agar rumah itu tetap utuh. Dan di situ aku berpikir kayak ya daripada aku terus-terusan untuk Menyalahkan. menyalahkan, gitu kan. kayaknya sebenarnya kita bisa membangun ruang baru dalam diri kita sendiri. Toh kita juga nggak bisa memilih lahir di Keluarga keluarga mana. mana. Itu selalu yang selalu dikatakan Ya, orang Betul. banyak ya. tapi kita bisa bisa memilih membangun rumah yang seperti apa.
Itu Nah, dia. di situ tuh yang masih relate-nya di aku tuh. Kita nggak bisa milih dilahirkan di keluarga yang mana. Tapi aku tahu bahwa aku dilahirkan di situ karena Tuhan. Itu. Ya. Nah, itu juga salah satu masuk ke religi ya, Betul, tuh. betul. Di sini tuh ada salah satu tulisan yang kalau aku bisa memutar waktu, mungkin aku ingin bertanya sama Tuhan, pertanyaan apa yang membuat Dalam aku yakin 77 bisa kali turun tadi tuh ya. Iya. ke bumi ini gitu. Oke. Dalam Masih ada 77 kali iya. tadi. Kan Tuhan dulu pasti masih sebenarnya apa sih gitu. Dan mungkin alasan Tuhan membuatku yakin untuk lahir ke bumi ya bisa membantu teman-teman. Betul, Nah, itu dia tadi Itu. purpose-nya ya. Iya, Jadi tujuannya. sosok yang paling menolong dalam bisa membuat belajar berkomunikasi meskipun tadi diawali dengan belibet itu adalah diri sendiri malah gitu ya. Aku bersyukur ketemu dengan Gradien yang bisa memberikanku ruang, bisa memberikanku kesempatan karena jujur kesempatan itu kayak mungkin ini adalah kesempatan paling besar. Itu dia. Iya, karena dari dulu mungkin aku nggak pernah mendapatkan kesempatan sebesar ini dan aku bersyukur ketemu dengan Gradien dan akhirnya aku bisa bertumbuh sampai sekarang gitu. Jadi pintu untuk ruang yang baru Iya. tadi itu ya tuh. Mereka yang membukakan jalan. Tuh. Sebelum ketemu sama Mas Tepe nih, ada sosok lain kah? Keluarga mungkin? Kita pernah sejauh ketipu ini enggak. mungkin. Atta Halilintar mungkin. Dulu kan dirimu pengen jadi YouTuber. Oh ya, mungkin Firsa Besari. Salah satunya Firsa Besari. Besari. Oh, ini sosoknya yang membuat bisa berkata-kata ini. Betul, karena kalau mungkin dulu namanya adiknya Bestari. jadi Kebuzer gitu. Oh iya, Harus tiba-tiba dulu. ini angkat beban ya. Mungkin kalau dulu namanya bukan adiknya Firsa Besari, aku juga nggak bakal dikenal gitu. Jadi aku juga bersyukur bisa tahu sosok Bung Firsa ini. Terima kasih Bung Firsa Besari. Wih, luar biasa. Lagunya gimana lagunya? Nggak ada gitar nih. Coba tanya terus Kak. Tahu nggak? Hah? Lagunya bisa tahu nggak? Saya lagi blank nih. Tapi itu ya menutup kita nih. Mungkin sebelum itu apa yang pengen disampaikan buat Iya. warga Kalimantan Selatan dan juga yang tadi orang Jepang, Iya. Filipina dan Anjar Muara gitu. Iya. Yang mau aku sampaikan mungkin aku mau yang pertama berterima kasih ya karena kalian, karena pembaca-pembacaku, akhirnya aku bisa mewujudkan beberapa cita-citaku. Salah satunya mungkin pergi ke luar pulau dan kebetulan ini pertama kali Ke Kalimantan. Kalimantan dan itu aku sangat bersyukur sekali. Dan satu hal yang selalu ingin aku tekankan adalah jangan lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri karena kadang kita lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri karena terlalu sering ingin berterima kasih sama orang lain. Misalnya ada yang nanya dengan cara gimana ya? Bisa ngasih saran nggak? Kayak contoh sederhana ya bilang terima kasih aku. Kayak gini. Ya, Kayak kalau gini. aku Makasih begini. aku. Kalau aku tuh gitu. ini namanya butterfly heart. Oh, butterfly heart. Peluk diri sendiri. Belum diri sendiri itu namanya suka. Iya, Kak, aku nggak apa-apa gitu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi itu adalah cara sederhana. Iya. Enggak Jangan- begini. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dari Mas Tepe nih, untuk kemudian hari para kreator-kreator muda yang mungkin punya kisah seperti Mas Koko gitu, atau mungkin berbeda gitu, Iya. apa nih pesannya? Kalau aku cuman jangan pernah meremehkan kebiasaan untuk mengungkapkan sesuatu. Tuh. Jadi saya pikir itu ketika kemudian mendapatkan media yang tepat, disalurkan di media yang tepat, kita nggak akan pernah tahu mimpi besar apa yang ada di sana. Ya. Dan saya membuktikan di antara Koko salah satunya akhirnya dari kebiasaan mengungkapkan keresahan itu ternyata membuka jalan banyak hal dan ternyata bisa kalau awalnya keresahan itu hanya untuk dirinya sendiri, ternyata sekarang keresahan itu bisa menjadi obat bagi orang lain. Banyak orang, dia yang buka Dan itu- apotiknya ya. Dan itu kalau tidak dimulai dari keresahan yang dia sampaikan di sosial media mungkin juga nggak akan ketemu. Tapi sama susah loh mencari orang yang kita sudah apa tuh namanya mengeluarkan unek-unek ada yang bisa nerima apa adanya susah. Nah, susah. Makasih Mas Tepe. Wah, luar biasa banget ya nih. Tapi jangan lupa tadi kalau misalkan mencari buku-buku yang menjadi obat buat diri kita tadi ya, seperti yang dibilang Mas Koko dan Mas Tepe juga, utuh tapi tidak cemara, ada diskon 10%. Betul. Masih Jangan sekali lupa lagi ya. persyaratannya harusnya ada di sini. Harusnya di sini ya. Kami akan usahanya Di sini. Di sini, Tutup saya di sini, nih, di sini. Tutupin. dengan sangat kami Di sini. usahakan Sini. ada di sini. Ada di sini pokoknya. Iya. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, kalau Komen. like kalau suka, kalau nggak suka nggak apa-apa, Iya. nggak maksa juga ya. Komen. Jangan lupa dan kalau Iya, nanti kita bisa ada ketemu lagi sama Mas Koko. IG-nya?
channel IG, kok channel IG sih? Channel TikTok. Iya, TikTok sama Mas Koko IG-nya. ganteng, Please. TikTok sama IG Mas Koko Ganteng. Tuh. Akunnya Mas Koko. Tuh. Mas Terima TP-nya? kasih. Kalau Iya. aku Tri.Prasetyo TP. Tuh, itu dia dan itu juga menutup perjumpaan kita Iya. ya di Come Inside. See you next time and Peace out. Tetap bye-bye. sembuh. jaga Peluk diri kesehatan kalian. sendiri. Iya. Bye bye semuanya. Butterfly lagi deh.